Kenapa uang penting dalam hidup dan semakin sulit didapatkan? Hai semuanya, kita ngobrol yuk tentang hal yang gak pernah jauh dari pikiran kita semua. Entah suka atau enggak, uang adalah sesuatu yang bikin dunia ini muter. Kita semua butuh uang buat beli makan, bayar kos, atau sekadar beli kopi kekinian biar gak ketinggalan zaman. Tapi, pernah gak sih kamu ngerasa kok kayaknya makin hari nyari uang tuh makin susah aja? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng kenapa sih uang itu penting dan kenapa kok rasanya makin sulit aja buat didapetin. Pertama-tama kita perlu ngomongin dulu kenapa uang itu penting. Sejujurnya uang itu alat tukar, tapi lebih dari itu, uang adalah alat buat ngejar kebutuhan dan kalau ada lebihnya buat ngeraih keinginan. Mulai dari kebutuhan dasar kayak makan, minum, tempat tinggal, sampai ke kebutuhan sekunder kayak hiburan dan hobi. Bayangin aja deh, kalau nggak ada uang, gimana kita bisa beli beras buat makan, bayar listrik biar rumah terang, atau bayar sekolah buat anak-anak kita? Uang itu kayak jembatan yang ngubungin kita ke kebutuhan hidup. Tanpa uang, semuanya bakal lebih sulit, dan itu realita pahit yang harus kita hadapi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak dari kita garuk-garuk kepala. Kenapa nyari uang makin susah? Ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi dan semuanya saling terkait satu sama lain. Alasan pertama, biaya hidup yang meningkat. Gimana rasanya tiap bulan lihat harga barang naik? Entah itu harga sembako, bensin, atau sekedar harga secangkir kopi di kafe favorit. Biaya hidup tuh terus naik. Tapi sayangnya, kenaikan gaji nggak selalu sejalan sama kenaikan biaya hidup. Jadi, walaupun kita kerja keras, uang yang kita dapetin seringkali nggak cukup buat nutupin semua kebutuhan. Alasan kedua, persaingan yang ketat. Di zaman sekarang, semua orang berlomba-lomba buat dapat pekerjaan atau penghasilan tambahan. Persaingan semakin ketat, apalagi di kota-kota besar. Banyak lulusan baru, tenaga kerja asing, dan orang-orang yang rela kerja keras demi bertahan hidup. Ini bikin kesempatan kerja jadi lebih sempit dan kita harus berusaha ekstra keras buat bisa unggul. Alasan ketiga, teknologi dan otomasi. Teknologi emang bikin hidup kita lebih gampang, tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi ancaman buat sebagian orang. Banyak pekerjaan yang dulu dikerjain manusia, sekarang bisa digantiin sama mesin atau software. Ini bikin beberapa jenis pekerjaan jadi hilang atau berkurang jumlahnya. Dan orang-orang yang kerja di bidang itu jadi kehilangan mata pencaharian. Alasan keempat, inflasi dan devaluasi. Pernah dengar istilah inflasi? Itu tuh keadaan di mana harga barang dan jasa naik, sementara nilai uang kita justru turun. Jadi, meskipun kita punya uang, daya beli kita berkurang. Hal ini sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kalau nilai uang kita terus turun, otomatis buat dapetin kebutuhan yang sama kita harus keluarin uang lebih banyak. Alasan kelima, beban cicilan dan hutang. Banyak dari kita yang terjebak di lingkaran cicilan dan hutang. Entah itu buat bayar rumah, mobil, atau barang-barang elektronik. Cicilan yang kelihatannya ringan di awal, lama-lama bisa jadi beban berat kalau nggak dikelola dengan baik. Ini bikin sebagian besar pendapatan kita habis buat bayar utang, dan nyari uang tambahan jadi makin sulit. Alasan keenam, kenapa nyari uang makin susah adalah perubahan ekonomi global. Ekonomi global juga punya pengaruh besar loh. Kalau ekonomi dunia lagi lesu, biasanya berdampak ke negara kita juga. Investasi berkurang, lapangan kerja menyempit, dan alhasil nyari duit jadi makin susah. Kita nggak hidup di dunia yang terisolasi, jadi apapun yang terjadi di belahan dunia lain bisa banget ngefek ke kehidupan kita. Nah, alasan terakhir adalah kesenjangan sosial. Sayangnya, nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Ada kesenjangan sosial yang bikin sebagian orang lebih gampang dapat akses ke pendidikan, pekerjaan, dan modal usaha. Sementara yang lain harus berjuang lebih keras buat dapetin hal yang sama. Ini bikin perbedaan besar dalam hal penghasilan dan kesejahteraan. Nah, setelah kita tahu kenapa uang makin sulit didapatkan, sekarang kita bahas gimana caranya biar kita bisa lebih bijak dalam menghadapi situasi kesulitan keuangan ini. Cara pertama adalah mengatur keuangan dengan bijak.
Mengatur keuangan dengan bijak itu ibarat nyusun fondasi yang kuat buat rumah. Kalau fondasinya kokoh, rumahnya nggak gampang roboh meski diterpa badai. Begitu juga dengan keuangan kita. Kalau kita punya pengaturan yang rapi dan terencana, kita bisa lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang, termasuk kesulitan ekonomi. Nah, mengatur keuangan dengan bijak itu sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan. Coba deh bayangin, kalau kita punya pengaturan keuangan yang rapi, rasanya seperti punya peta buat hidup kita. Nggak ada lagi tuh momen panik karena tiba-tiba uang habis sebelum akhir bulan atau bingung pas ada kebutuhan mendadak. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah bikin anggaran bulanan. Ini semacam panduan buat memastikan uang yang masuk dan keluar terkontrol. Kita bisa mulai dengan membagi pengeluaran ke dalam kategori-kategori. Misalnya buat kebutuhan pokok seperti makan dan transportasi, bayar cicilan, nabung dan hiburan. Anggaran ini ngebantu kita supaya nggak ada pengeluaran yang kelewatan atau lebih besar dari pemasukan. Setelah anggaran selesai, kita juga perlu disiplin buat mencatat setiap pengeluaran. Mungkin terdengar ribet, tapi ini penting banget. Dengan mencatat, kita bisa tahu persis kemana uang kita pergi. Kadang, pengeluaran kecil kayak jajan kopi tiap hari atau beli barang-barang kecil yang nggak terlalu perlu. Kalau ditotal bisa jadi jumlah yang lumayan besar. Dengan mencatat, kita bisa lebih sadar dan mengontrol pengeluaran kita. Di tengah perjalanan pasti ada godaan buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Nah, disinilah pentingnya kita bisa bedain mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Selain itu, kita juga harus mikirin soal tabungan darurat. Ini ibaratnya payung yang kita siapin buat jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan. Nggak ada yang tahu kan, kapan ada kebutuhan mendadak yang butuh biaya besar. Makanya, meskipun cuma sedikit, sisihin sebagian dari penghasilan kita buat tabungan darurat. Kalau bisa, tabungan ini cukup buat nutupin kebutuhan selama beberapa bulan ke depan. Biar kalau ada apa-apa, kita nggak kelabakan. Pengelolaan keuangan itu sebenarnya bisa jadi hal yang menyenangkan kalau kita udah terbiasa. Dengan punya perencanaan yang baik, kita bisa lebih tenang dan merasa aman, karena tahu semua kebutuhan udah tercover. Jadi, yuk mulai atur keuangan kita dengan lebih bijak. Cara kedua untuk menghadapi situasi keuangan yang sulit adalah mencari sumber penghasilan tambahan. Kalau ngomongin soal nyari penghasilan tambahan, sekarang tuh eranya udah beda banget. Nggak kayak dulu yang serba terbatas, sekarang peluang tuh ada di mana-mana, apalagi dengan adanya internet. Bayangin, cuma dari rumah aja kita bisa jualan online. Mulai dari baju, makanan, sampai barang-barang handmade. Platform kayak marketplace atau media sosial tuh udah jadi lapak virtual yang bisa kita manfaatin. Terus, kalau kamu punya skill khusus, misalnya jago desain, nulis, atau coding, kenapa nggak coba jadi freelancer? Banyak banget situs yang ngasih kesempatan buat kita tawarin jasa, dan kliennya bisa dari seluruh dunia. Seru kan? Bisa kerja dari rumah, tapi bayarannya $. Dan buat yang suka tampil di depan kamera atau berbagi cerita, bikin konten di media sosial bisa jadi pilihan. Mulai dari vlog, tutorial, sampai review produk. Siapa tahu dari situ bisa dapat endorse atau jadi content creator yang sukses. Intinya, jangan takut buat coba hal baru. Kadang peluang itu ada di tempat yang nggak kita duga. Jadi, manfaatin teknologi dan bisa mulai cari yang cocok sama minat kamu. Cara ketiga, belajar dan upgrade skill. Jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Dunia ini terus bergerak maju, dan kalau kita berhenti, kita bisa ketinggalan jauh di belakang. Apalagi sekarang, segala sesuatunya berubah dengan cepat. Skill yang dulu dianggap cukup, sekarang mungkin udah nggak relevan lagi. Makanya, penting banget buat kita terus upgrade skill. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari hal-hal sederhana yang bisa kita akses sehari-hari. Misalnya, ikut kursus online, ikut pelatihan, atau bahkan sekadar baca buku. Dengan nambah skill baru, kita nggak cuma jadi lebih siap buat menghadapi perubahan, tapi juga memperbesar peluang kita buat dapetin pekerjaan atau penghasilan tambahan. Siapa tahu, skill baru yang kita pelajari malah jadi jalan buat karir yang lebih baik atau usaha sampingan yang menguntungkan. Jadi,
Yuk semangat belajar lagi, karena skill baru bisa jadi kunci buat masa depan yang lebih cerah. Cara keempat, jangan takut berinvestasi. Jadi gini, kalau kamu punya sedikit tabungan yang nganggur, kenapa nggak coba buat investasi? Memang, kata investasi tuh sering kedengeran seram, tapi nggak seseram itu kok kalau kita pelajarin dulu. Mulailah dari yang risiko rendah, kayak reksadana atau obligasi. Ini pilihan aman buat pemula yang pengen coba-coba tanpa risiko besar. Kamu taruh uang di situ, dan biarkan uangnya yang kerja buat kamu. Kalau udah mulai nyaman, baru deh lirik yang lebih menantang kayak saham. Tapi ingat, jangan langsung nekat taruh semua uang kamu di satu tempat. Ibaratnya, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, kan sayang semua telurnya pecah. Diversifikasi itu kuncinya. Coba pelajari dulu, cari tahu mana yang sesuai sama profil risiko kamu, dan jangan buru-buru. Intinya, jangan takut buat mulai, karena dengan investasi, kamu bisa bikin uangmu berkembang seiring waktu. Cara terakhir, tetap positif dan jangan menyerah. Hidup emang sering kali penuh lika-liku. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Nggak selalu mudah buat terus maju, apalagi kalau segala sesuatunya terasa berat. Tapi di tengah segala kesulitan itu, yang paling penting adalah tetap berusaha dan nggak menyerah. Ibaratnya, badai pasti berlalu kan? Selama kita terus melangkah, sekecil apapun itu, kita tetap bergerak ke arah yang lebih baik. Punya support system itu juga penting banget. Entah itu keluarga yang selalu ada buat kita, teman-teman yang bisa diajak curhat, atau komunitas yang punya visi dan misi yang sama. Mereka bisa jadi tempat kita bersandar saat merasa lelah dan butuh dukungan. Bareng mereka, tentunya segala beban jadi terasa lebih ringan, karena kita nggak jalan sendirian. Nah jadi teman-teman, uang emang bukan segalanya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau dia memegang peranan penting dalam hidup kita. Tantangan ekonomi yang makin berat memang bikin kita harus kerja lebih keras. Tapi dengan usaha dan strategi yang tepat, kita bisa kok melewati semuanya. Yang penting, jangan lupa buat tetap bersyukur dan nikmati prosesnya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.